Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, udah cukup lama ya tidak bikin video karena memang tidak ada yang menarik dari sepak bola akhir-akhir ini, seperti transfer dan segala macam. Tapi mungkin 1 atau 2 hari terakhir banyak hal menarik yang terjadi ya. Kayak kemarin tuh tadinya gue mau bahas tentang yang tendangan kungfu Liga 4 itu, cuma ternyata nggak terlalu inilah. Itu mah nggak terlalu bisa dibicarakan ya, karena itu kan sudah beberapa kali terjadi juga ya di Liga 4, jadi memang sudah terbiasa gitu. Di zaman dulu pun kasus-kasus seperti itu tuh sering gitu. Cuman ya untungnya sekarang PSSI tegas. Kita nggak akan bicara itu, kita akan bicara sepak bola Eropa ya. Sepak bola Eropa di mana Ruben Amorim resmi dipecat dari Manchester United ya. Ruben Amorim berarti menjadi pelatih kelima ya, berarti pelatih kelima ya. Ya, pelatih kelima yang dipecat MU setelah era Sir Alex Ferguson. Artinya di 13 tahun terakhir atau 12 tahun terakhir. Di 12 tahun terakhir MU sudah memecat 5 pelatih. Ya, dan berarti sudah menggunakan sekitar 3 atau 4 interim berarti ya kalau misalkan memecat pelatih. Berarti MU di sisa pertengahan musim ini akan datang dengan pelatih baru. Nah, siapa kira-kira yang cocok menggantikan Amorim? Sebenarnya tidak banyak nama ya. Seperti banyak yang berspekulasi bahwa Enzo Maresca yang akan naik ke jadi pelatihnya MU. Cuman gue tidak merasa Enzo Maresca juga bisa survive di MU. Gue tidak merasa itu ya, karena Enzo Maresca ini kan orang yang sangat keras kepala ya, sangat keras kepala dan sama kerasnya kayak Pep. Gue nggak yakin dengan ego yang bertaburan di MU, Enzo ini akan survive di sana. Ya, mungkin ya akan ada beberapa pemain bintang yang dibuang, mungkin yang akan terbuang gitu di era Enzo kalau Enzo masuk. Gue rasa MU ini harus melakukan pendekatan yang sama kayak Chelsea ya. Chelsea pun kan seperti itu ya. Enzo Maresca ini keras ya. Terus manajemennya Chelsea keras, akhirnya Enzo Maresca mundur. Kemudian datang Liam Rossonero dari Strasbourg ya, dari Strasbourg. Di mana Liam ini kan belum punya nama. Ya, Liam ini kan belum punya nama sebagai pelatih, dan juga dia bisa dibilang dari klub satelitnya timnya Bully ya. Jadi Liam ini harusnya bisa menunggangi Chelsea. Kenapa? Karena pertama dia pasti ingin mengejar reputasi, mengejar nama, ya. Dan yang kedua dia bisa gue bilang adalah memang anak buahnya manajemennya Bully sejak dulu. Sehingga Liam Rossonero gue yakin akan sukses di Chelsea. Gue yakin akan sukses ya, karena ada yang lagi dikejar oleh Liam. Beda dengan Enzo Maresca ya. Enzo Maresca reputasi dia udah punya ya, tinggal sisanya siapa tim yang mau membawa dia. Meskipun Enzo Maresca ini ya bisa dibilang baru mendapatkan klub World Cup aja dan juga UEFA Conference League ya, tapi dia harusnya secara nama ya harusnya udah tir atas lah, tir atas pelatih gitu ya. Jadi soal dinamika ini Ruben Amorim resmi dipecat, dan harusnya udah dipecat dari kemarin gue rasa ya, karena Amorim ini tidak menunjukkan, menurut gue tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan di MU. Kedatangan Kunya, kedatangan Embumo, kedatangan beberapa pemain bintang lainnya, kelihatan pemain-pemain yang di luar yang didatangkan ini tidak terlalu berkembang. Jujur kalau misalkan bicara pemain yang mungkin berkembang ya, mungkin cuma The Ligt ya. The Ligt ini benar-benar dia sangat berkembang sekali. Di musim sebelumnya dia sering blunder ya, tapi di musim sekarang dia tidak sering blunder. Nah, bedanya itu aja gue rasa dari The Ligt. Makanya kelihatan The Ligt ini kayak kelihatan menonjol kan di belakang gitu. Padahal mah ya sebenarnya kualitas dulu itu sebenarnya di situ sebenarnya gitu dari awal, cuma memang tidak keluar di musim lalu. Jadi sisanya ya tidak terlalu keluar gue rasa, meskipun Dorgu akhir-akhir ini juga perform ya, bermain di depan Dorgu akhir-akhir ini, tapi ya momentum itu pada kenyataannya juga tidak terlalu menolong juga. Ketika Embumo tidak ada, Bruno tidak ada, lini depan menjadi sedikit tumpul. Meskipun tadi Sesko mencetak 2 gol ya, gue rasa Sesko harusnya bisa
memberikan jawaban ya, karena Sesko kan pasti sudah akan menjadi starter ya, karena beberapa pemain depannya tidak ada gitu dari MU. Harusnya Sesko bisa membuktikan dirinya kalau dia memang layak dihargai mahal gitu ya, salah satu striker mahal. Oke. Kemudian bicara soal kans di Liga Inggris, sepertinya Arsenal akan melesat sendirian. Nanti malam akan ada big match ya, Arsenal melawan Liverpool. Tapi ya secara di atas kertas, Arsenal sedang di atas angin sekali. Liverpool sedang goyang sekali. Harusnya Arsenal bisa dengan mudah memenangkan laga ya. Apalagi di leg pertama Arsenal kalah kan. Pasti mereka ingin membalas dendam gitu. Dan menjauhkan diri dari City yang ditahan imbang lagi dan lagi. Kali ini oleh Brighton ya. Jadi biasanya siklusnya kalau Boxing Day itu Arsenal biasanya yang turun sendirian, tim-tim lainnya naik. Ini malah kebalik. Tim-tim di bawahnya Arsenal justru menurun, City imbang terus, MU imbang terus, Liverpool imbang terus, Chelsea malah kalahan terus. Arsenal justru melesat sendirian ke atas. Harusnya ini udah momentum yang sangat baik ya. Apalagi Arsenal tidak terganggu dengan Piala Afrika. Berbeda dengan Liverpool yang kehilangan Salah, berbeda dengan MU yang kehilangan Bumo, berbeda dengan siapa lagi? Berbeda dengan Chelsea juga. Arsenal tidak terganggu dengan Piala Afrika. Jadi harusnya aman-aman aja harusnya bagi Arsenal. Pemainnya juga tidak banyak yang cedera ya. Tidak banyak yang cedera. Yang cedera bukan pemain penting ya. Yang cedera kita tahu hanya siapa dari Arsenal tuh? Hanya Saliba ya, setahu gue ya. Saliba masih sedikit cedera, tapi sisanya kan masih on fire. Bahkan sebenarnya musim ini pun Gyökeres tuh tidak perform sebenarnya. Kalau kalian tanya ya, Gyökeres seperti apa? Mending Gyökeres itu menurut gue di musim perdananya ya lebih buruk bahkan dari Nunes di musim pertamanya. Tapi karena timnya sangat gemuk ya, Merino bisa mencetak gol, Saka bisa mencetak gol, bahkan Declan Rice juga bisa mencetak gol. Bahkan Gabriel Jesus yang isunya akan dibuang ya di Januari ini bahkan bisa juga mencetak gol. Akhirnya peran Gyökeres ini bisa digantikan oleh siapapun. Martinelli bisa cetak gol, Trossard bahkan bisa cetak gol. Jadi benar-benar bergantian gitu tim-tim yang bisa mencetak gol, pemain-pemain dari Arsenal yang bisa mencetak gol. Jadi Gyökeres pada akhirnya tidak terbully. Oh, andai Arsenal tidak perform ya, andai Arsenal tidak menang-menang, Gyökeres harusnya akan terbully banget karena Gyökeres kan datang sebagai harusnya sebagai joker ya, karena selama ini Arsenal selalu selalu goyang di depan. Ya, tidak ada striker. Sekarang ada Gyökeres justru tidak terlalu perform Gyökeresnya. Tapi beruntungnya mungkin karena ada Gyökeres juga pemain-pemain belakangnya jadi terblow up gitu ya. Jadi kelihatan banget gitu. Oke, jadi harusnya musim ini musimnya Arsenal ya di Liga Inggris, tapi di UCL gue rasa beda ya mentalnya kalau di UCL ya. Di UCL itu kan sekali tidak perform maka akan gugur. Kalau di Liga Inggris kan sekali 2 kali kepleset nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau udah level Liga Champion gue rasa kalau bicara level Liga Champion di musim ini ya, gue menjagokan Barcelona. Ya. Gue menjagokan Barcelona di musim ini. Ya. Melihat dari tren dan mental bertandingnya. Ya, gue rasa Barcelona ini salah satu tim yang paling tidak goyang di musim ini. Ya, paling tidak goyang, dan goyangnya pun kelihatan kalau pemain-pemain intinya ini nggak ada. Kalau pemain-pemain intinya ini nggak ada, itu goyangnya baru kelihatan. Tapi kalau pemain-pemain intinya ada, tim ini benar-benar tidak goyang. Makanya gue menjagokan Barcelona kalau ngomongin UCL ya. Oke, itu aja ya guys ya. Jadi sekali lagi tentang Ruben Amorim dipecat, gue nggak kaget, harusnya udah dari awal musim dia dipecat. Kemudian soal kans Arsenal juara gitu ya, soal kans Arsenal juara dan soal kans UCL ya, karena UCL baru akan bergulir lagi nanti ya. Oke, itu aja guys ya tentang sepak bola akhir-akhir ini. Oke.